Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak asing saat kita berkendara menggunakan motor, mobil, ataupun kendaraan lainnya. Ketika kita sampai pada sebuah persimpangan, tentunya kita tidak asing lagi dengan sebuah alat yang memberhentikan kita ataupun menyuruh kita untuk berjalan, yaitu lampu lalu lintas. Pada lampu lalu lintas ini, pernahkah kita berpikir bagaimana lampu lalu lintas ini dapat menyala secara bergantian? Dan di sini kita akan memahami bagaimana konsep sebuah lampu lalu lintas pada sebuah pertimbangan tiga atau pertigaan. Sebelumnya, kami dari kelompok Sistem Digital Universitas 11 Maret, Prodi Informatika, yang bergantikan saya, Deva Romani Caksono, dengan NIM L0124 149, kemudian dua rekan saya. Saya Atarkan Sani dengan NIM L0124 148. Saya Jauhar Mufid dengan NIM L0124 131. Kemudian presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Atta Arkansani. Silakan Mas Atta Arkansani. Berikut adalah daftar isi presentasi kami. Yang pertama, apa itu D flip-flop? Dan yang kedua, counter D flip-flop. Dan ketiga, traffic light menggunakan counter D flip-flop. Keempat, urutan lampu. Kelima, simulasi. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan. Tujuan dari proyek ini ada tiga. Yang pertama, membuat sistem lalu lintas otomatis menggunakan flip-flop berbentuk counter arm. Yang kedua, mengatur urutan lampu lalu lintas yaitu merah, kuning, dan hijau. Yang ketiga, menerapkan simulasi lampu lalu lintas untuk sebuah pertigaan pada sebuah untuk sebuah pertigaan dengan tiga arah. Apa itu lampu lalu lintas? Lampu lalu lintas adalah perangkat sinyal yang memiliki sirkuit elektronik untuk mengatur aliran lalu lintas di jalan raya dengan pola cahaya tertentu. Lampu ini memberikan petunjuk visual kepada pengendara dan pejalan kaki tentang kapan mereka dapat melanjutkan perjalanan atau harus berhenti. Contohnya lalu lampu, contohnya lampu merah berarti berhenti, lampu kuning berarti bersiap, dan lampu hijau berarti jalan. Selanjutnya, apa itu flip-flop? Flip-flop adalah komponen digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit informasi, yaitu nilai 0 dan 1. Komponen ini bekerja dengan satu input utama, yaitu D, dan satu input output, yaitu Q. Ketika sinyal clock aktif, nilai pada D akan diteruskan ke output Q. Misalnya, jika D1, maka Q sama dengan 1. Jika D sama dengan 0, maka Q sama dengan 0. Fungsi utama dari dev flip-flop adalah mengatur urutan perubahan status. Komponen ini sangat cocok untuk aplikasi seperti sistem lampu lalu lintas yang memerlukan perubahan status secara teratur. Selanjutnya, apa itu counter? Counter adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menghitung pulsa atau sinyal. Misalnya, counter dibuat menggunakan flip-flop. Contohnya, counter dapat menghitung urutan binar seperti 000, 001, 010, dan seterusnya. Dalam sistem lalu lintas, counter sangat berguna untuk menentukan urutan lampu, yaitu merah, kuning, dan hijau. Dengan struktur ini, oke, maaf, sudah. Baik, untuk mekanisme pada lampu lalu lintas atau rangkaian yang akan kita buat, yaitu kita akan menggunakan output dari tiga D flip-flop yang dalam bentuk counter up,
nanti akan diteruskan ke gerbang yang telah kita rangkai untuk membentuk logika yang kita inginkan, agar tiga lampu atau tiga rangkaian ini dapat berganti secara berurutan seperti apa yang kita inginkan. Untuk logika yang kami buat nanti ialah jika salah satu rangkaian lampu merah hijau, maka rangkaian lainnya akan berwarna merah. Dan jika salah satu rangkaian lampu menyala warna merah, maka rangkaian lain akan berwarna kuning. Untuk sirkuitnya dapat kita lihat di sini terdapat tiga D flip-flop yang kita rangkai menjadi bentuk counter up yang akan memberikan sinyal pada atau dapat membentuk sebuah output berupa X0, X1, X2. Kemudian output ini akan menjadi inputan dalam rangkaian yang telah kita buat, seperti rangkaian lampu lalu lintas pada satu atau lampu lalu lintas rangkaian satu, kemudian lampu lalu lintas rangkaian dua, dan kemudian lampu lalu lintas rangkaian ketiga. Untuk simulasinya dapat kita lihat. Saya akan menggantikan ke DigitalWorks, sebuah aplikasi yang dapat mensimulasikannya. Baik, dapat kita lihat pada rangkaian sirkuit yang telah kita rangkai. Di sini kita dapat lihat terdapat tiga buah flip-flop D yang kita rangkai membentuk counter up yang nantinya akan menghasilkan output X0, X1, dan X2. Output X012 ini akan menjadi inputan pada rangkaian yang seperti saya jelaskan tadi. Untuk simulasinya dapat kita lihat ketika inputan dari counter tadi, output dari sebuah counter tadi menjadikan inputan pada rangkaian satu. Dapat kita lihat semisal pada rangkaian M1. Pada rangkaian M1 ini kita menggunakan dua rangkaian N dan satu rangkaian OR. Namun, pada inputan N yang pertama ini, kita memiliki dua inputan. Yang pertama, eh, 0, yang kemudian eh, menghasilkan nilai 0, yang kemudian di N-kan pada inputan kedua, yaitu X2, yang bernilai 1. Jika satu Jika satu di N-kan 0, maka menghasilkan sebuah output berupa 0. Kemudian ada rangkaian N2. eh, jika jika pada rangkaian N2 ini kita memiliki tiga inputan, yaitu X0, X1, dan X2. Namun pada eh, dua inputan, yaitu X0 dan X1, kita notekan rangkaian inputannya, kita memiliki sebuah output dari N kedua ini berupa 0. Kemudian 0 diorkan sama 0 dari inputan yang pertama tadi M1 ini. Sehingga lampu pada satu tidak menyala. Logika tadi eh, berfungsi juga pada rangkaian K1 dan H2, H1. Kita rangkai sedemikian rupa agar nantinya dapat menyala bergantian. Untuk simulasinya kita akan lakukan, yaitu yang pertama dengan biner 000, kemudian 001, kemudian 010, kemudian 011, 100, 101, dan kemudian reset. Mengapa demikian? Karena ada dua kondisi di mana ada eh, semisal ini ada semisal satu satu H di sini kan menyala, yang berarti hijau ini menandakan rangkaian satu menyala, yang lain eh, berwarna merah. Kemudian juga pada rangkaian ini, ketika M3 merah,
K1 kan dan K2 akan menyala. Sehingga menyebabkan rangkaian ini hanya memiliki 6 urutan atau 6 logika. Itu. Saya akan kembalikan ke presentasi. Nah, untuk tabel kebenarannya dapat kita lihat di sini. Seperti yang saya sampaikan, kita hanya memiliki 6 urutan clock. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk nilai 110 dan 111 tidak dihitung karena eh, logika kita mempunyai mempunyai logika yaitu jika salah satu H1 lampu hijau menyala maka lainnya akan berwarna merah dan ketika salah satu berwarna merah yang lain akan berwarna kuning yang menyebabkan dua dua clock atau dua urutan yang seharusnya ada isinya tidak memiliki isi atau kosong. Selanjutnya akan disampaikan teman saya Jauhar. Nah, untuk contoh penerapannya, kita dapat mengambil dari salah satu persimpangan yang berbentuk Y. Kenapa kita mengambil persimpangan yang berbentuk Y ini? Karena ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Deva tadi, pada persimpangan yang berbentuk Y ini kita dapat melihat ketika salah satu rangkaian lampu merah menyala, rangkaian lampu menyala hijau, maka akan lampu merah lam- lampu merah yang lain akan berwarna merah. Dan jika salah satu rangkaian lampu menyala merah, maka rangkaian lain akan berwarna kuning. Selanjutnya, kita akan melihat kelebihan dari rangkaian ini. Untuk yang pertama ada efisiensi waktu dan kontrol. Flip-flop akan memberikan pengaturan waktu yang presisi untuk setiap lampu, sehingga durasi nyala lampu dapat diatur dengan mudah. Untuk yang kedua, sederhana dan mudah dikembangkan. Jika menggunakan logika digital dan flip-flop, maka desain sistem akan lebih sederhana dibandingkan menggunakan microcontroller. Dan yang ketiga, biaya lebih rendah. Sistem berbasis flip-flop dan gerbang logika biasanya lebih murah dibanding sistem berbasis prosesor atau PLC. Dan yang terakhir, kita ada kekurangannya. Untuk yang pertama, rangkaian ini kurang fleksibel. Karena pada rangkaian ini, sistem sulit diubah jika ingin menambahkan fitur baru seperti sensor kendaraan atau integrasi dengan sistem cerdas. Untuk yang kedua, kompleksitas rangkaian. Untuk persimpangan yang lebih kompleks, contohnya lebih dari 3 jalur, maka jumlah flip-flop dan gerbang logika diperlukan akan meningkat sehingga rangkaian menjadi lebih rumit. Untuk yang terakhir, ada kesulitan perawatan. Jika terjadi kesalahan pada rangkaian digital, maka troubleshooting dapat memakan waktu dan memerlukan keahlian khusus dalam elektronika digital. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.